Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Saya Fira Teresia dengan NIM 1112012499, dosen pengampu Ibu Leli. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi talent management dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Pertama ada materi analisis pemetaan kompetensi karyawan. Pemetaan kompetensi adalah platform untuk membandingkan tingkat keterampilan yang ada sekarang dan yang diinginkan serta kompetensi individu yang diperlukan untuk melakukan tugas secara efektif dan efisien. Peta kompetensi sering disebut sebagai profil kompetensi atau profil keterampilan. Beberapa manfaat pembuatan peta kompetensi karyawan yaitu: yang pertama, meningkatkan kesadaran diri dan membantu karyawan dalam manajemen karir. Yang kedua, mengidentifikasi pemimpin baru dan organisasi pendukung dalam perencanaan sukses. Yang ketiga, membantu dalam membuat keputusan promosi dan mobilitas internal yang lebih akurat. Yang keempat, membantu dalam manajemen kinerja karyawan, departemen individu, dan organisasi secara keseluruhan. Yang kelima, menyediakan ruang untuk merancang intervensi pelatihan yang diarahkan pada tujuan. Yang keenam, membantu dalam evaluasi pekerjaan. Yang ketujuh, mengembangkan tenaga kerja yang kompeten dengan membuat rekrutmen dan seleksi terstruktur dan objektif. Yang kedelapan, menyediakan laporan analisis kesenjangan yang membantu dalam semua proses HR yang tercantum di atas. Berikut terdapat 6 langkah pembuatan peta kompetensi karyawan yang efektif. Yang pertama, identifikasi keterampilan dari deskripsi pekerjaan. Yang kedua, kelompokkan semua keterampilan di seluruh organisasi. Yang ketiga, frame kategori keterampilan dan masukkan keterampilan ke dalam kategori. Yang keempat, siapkan kamus keterampilan dan pahami levelnya. Yang kelima, identifikasi GAP dan terjemahkan. Yang keenam, petakan sumber daya lagi. Yang kedua, ada evaluasi potensi karyawan. Menurut by level, seorang karyawan dianggap berpotensi apabila dalam waktu tertentu dia dapat dipromosikan pada suatu level tertentu. Level yang dimaksud di sini berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Maka ada baiknya kita mulai menyusun level yang terdapat pada perusahaan sendiri. Penilaian terhadap potensi kerja karyawan dan motivasi kerja karyawan yang memiliki metode yang beragam. Salah satu metode penilaian potensi kerja karyawan dan motivasi yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar adalah assessment centers. Assessment centers merupakan proses yang digunakan perusahaan untuk mendeteksi potensi diri karyawan melalui simulasi latihan situasional yang dapat digunakan untuk kebutuhan pengembangan karir. Evaluasi kinerja karyawan adalah sebuah proses penilaian kinerja atau evaluasi yang diberikan oleh perusahaan untuk mengukur kualitas kinerja karyawan. Yang ketiga, ada pengembangan potensi karyawan. Ada beberapa 5 cara mengembangkan potensi karyawan. Yang pertama, menjadi role model. Yang kedua, saling menghormati dan bangun kepercayaan. Yang ketiga, membantu rencana karir mereka. Yang keempat, ubah meeting mingguan menjadi kesempatan belajar. Yang kelima, dan yang terakhir, berinvestasi terhadap karyawan. Ada 4 strategi terbaik yang bisa diterapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan dan memaksimalkan potensi karyawan. Yang pertama, tingkatkan keterikatan karyawan. Yang kedua, ciptakan budaya positif. Yang ketiga, berikan feedback yang membangun dan berimbang. Yang keempat, identifikasi keterampilan yang dapat ditingkatkan. Yang keempat, ada materi penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja adalah dalam bahasa Inggris istilah penilaian kerja disebut dengan performance appraisal, yaitu suatu kajian mengenai penilaian yang secara sistem terhadap keadaan kerja pegawai yang dilakukan dengan formal yang berkaitan dengan standar kerja yang sudah ditetapkan organisasi. Dalam melakukan penilaian atau evaluasi kinerja yang efektif, ada beberapa syarat dalam efektivitas penilaian kinerja.
yaitu yang pertama relevance, yang kedua sensitivity, yang ketiga reliability, yang keempat acceptability, dan kelima yang terakhir practicality. Manfaat dari dilakukannya penilaian kinerja karyawan ialah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan. Yang kedua, bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan. Yang ketiga, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback atas umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. Yang keempat, menghargai setiap kontribusi. Yang kelima, membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Selanjutnya, adapun tujuan dari penilaian kinerja karyawan menurut Rifai antara lain yang pertama, menjalankan peninjauan ulang atas kinerja karyawan di masa lalu. Yang kedua, memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam menentukan nilai suatu pekerjaan. Yang ketiga, melakukan identifikasi kemampuan organisasi. Yang keempat, melakukan analisa kemampuan karyawan secara individual. Yang kelima, menyusun sasaran pada masa yang akan datang. Yang keenam, melihat prestasi kinerja karyawan secara nyata. Yang ketujuh, memperoleh keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji yang diterapkan pada organisasi. Sekian dari saya. Bila ada kata atau yang menyinggung perasaan Ibu, mohon maaf dan terima kasih.